Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, saya Siti Aisyah yang menemani Anda dalam kisah sejarah. Dan kita masih akan bicara tentang Al-Aqsa. Semoga kita bukan termasuk mereka yang hanya ingat Al-Aqsa ketika lagi rame-rame saja nih. Langsung saja menuju ke informasi yang pertama. Bagaimana sih keadaan Al-Aqsa ketika Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW? Kisah sejarah. Kerjasama Suara Muslim dengan Gen Saladin. Follow Instagram @suaramuslim dan @gen.saladin. Fakta yang pertama, nama kota Baitul Maqdis saat itu adalah Aelia Capitolina. Sejak tahun 135 Masehi, atau sejak Romawi menegakkan kekuasaannya di wilayah Syam, kota Baitul Maqdis saat itu dinamakan Aelia Capitolina. Nama ini kemudian bertahan sampai generasi sahabat di era kekhalifahan Umar bin Khattab membebaskannya. Beberapa waktu setelahnya, kota itu lebih masyhur dinamakan kembali dengan Baitul Maqdis, sebagaimana istilah yang diucapkan Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Fakta kedua, Masjid Al-Aqsa tidak terurus. Saat pendudukan Romawi di Palestina, pelataran Masjid Al-Aqsa yang mengalami rekonstruksi berkali-kali sedang tidak terurus. Bangunannya banyak yang runtuh akibat perang panjang antara Romawi dan Persia. Ketika Rasulullah SAW sedang Isra Mi'raj, bangunan Masjid Al-Aqsa digambarkan hanya pelataran dan gundukan bukit yang dikelilingi oleh pagar dengan beberapa bangunan yang sederhana. Ketika dibebaskan oleh generasi sahabat, Umar sendiri yang memimpin pembersihan dan rekonstruksi Masjid Al-Aqsa. Fakta yang ketiga, berdiri gereja Al-Qiyamah dekat Al-Aqsa. Tidak jauh dari pelataran Masjid Al-Aqsa yang sedang tidak terurus, berdirilah gereja besar Al-Qiyamah. Tempat tersebut sangat penting bagi kaum Kristiani karena dianggap sebagai lokasi di mana Yesus disalib. Dibangun sekitar abad keempat. Bangunan ini menjadi pertanda kuatnya pengaruh Romawi Kristen di Palestina. Dan kenyataannya, ketika Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis, sebagian besar penduduknya adalah Nasrani yang dijaga keamanan dan hak-hak beragamanya. Fakta keempat, 7 tahun sebelum Isra Mi'raj, Persia membantai penduduk Baitul Maqdis. Ya, ternyata tentara Persia yang diperkuat oleh pasukan Yahudi yang dipimpin oleh Nehemyah bin Husayl dan Benyamin dari Tiberias membantai penduduk Baitul Maqdis setelah pengepungan dan menembus tembok dengan artileri. Menurut sejarawan, jumlah korban mati 17.000 orang, sedangkan beberapa ribu lainnya dijual sebagai budak oleh Persia. Kemudian Baitul Maqdis direbut lagi oleh Romawi dari tangan Persia Yahudi. Itulah salah satu alasan mengapa ketika Umar membebaskan Baitul Maqdis, ia tidak menjumpai ada orang Yahudi di sana. Itulah fakta-fakta keadaan dari Al-Aqsa ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW.